Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Simon. Simon yang adalah awalnya seorang penjala ikan, akhirnya menjadi seorang penjala manusia. Ada hal yang drastis terjadi dalam diri Simon ketika dia mengambil keputusan yang luar biasa dalam hidupnya, ya. Lukas 5 ayat yang keempat, 5, 6 saya baca. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ibu bapak, ada perkara yang luar biasa di sini. Satu hari, satu malam, Simon itu pergi menjala ikan. Mereka menjala ikan, tebarkan jalanya sekali, dua kali. Kita tidak tahu, mungkin sudah puluhan kali atau mungkin sudah 100 kali. Berharap waktu mereka menjala mendapat ikan. Tapi ayat 5 menjawab pertanyaan kita, berapa mereka dapat? Tidak ada satu ikan pun mereka dapat. Simon bilang sama Yesus, dia bilang, "Sepanjang malam Guru kami sudah menjala, tapi satu pun gak kami dapat." Tentu Simon ini menjala tidak hanya menjala, dia ini punya kemampuan menjala. Simon ini bukan tukang bengkel, sehingga waktu disuruh menjala, dia tidak tahu cara menjala. Simon ini memang seorang nelayan. Dan tentu kalau dia itu menjala, pasti memakai trik yang terbaik supaya dapat ikan. Dia paham betul keadaan danau, dia tahu keadaan air. Tapi waktu dia menjala, satu pun tidak ada ikan yang didapatkan oleh Simon dan teman-temannya. Tapi waktu Yesus bilang, "Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu." Simon jawab, "Karena engkau yang menyuruhnya Guru, aku akan melakukannya. Karena engkau Tuhan yang menyuruh aku akan melakukannya. Aku sudah bekerja habis-habisan Guru. Aku sudah menjala, jalaku pun sudah kubasuh, aku sudah mau berhenti menjala, aku mau istirahat, aku mau pulang ke rumah, aku mau makan dulu karena sepanjang malam ini sudah lelah. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, engkau Tuhan yang menyuruhnya, aku akan pergi juga menebarkan jala." Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Tadi malam ikan ini entah di mana ibu bapak. Tadi malam itu Simon dan perahu yang lain sudah keliling-keliling cari ikan, satu pun gak ada. Tapi waktu mereka disuruh Yesus untuk melakukannya, tiba-tiba waktu mereka jala, ada sejumlah besar ikan sampai jalanya pun mau koyak. Dari mana ikan ini? Kenapa ikan ini tiba-tiba ada di sini? Kenapa berkat yang tak terduga ini ada di sini? Yang saya tahu karena Yesus ada di sana. Karena Yesus yang menyuruhnya, karena Yesus yang memerintahkannya. Dan ada seorang Simon yang keputusannya adalah lakukan apa yang Tuhan katakan. Yesus mengatakan jala di sini dan Simon
Ya, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dan terjadilah ayat yang ke-6, hampir koyak jalannya. Nah, setelah ini kita lihat hidup Simon itu luar biasa. Hari-hari Simon, kita lihat Simon itu menjadi murid Tuhan. Simon ini menjadi orang yang kita teladani. Simon ini menjadi rasul. Simon ini menjadi hamba Tuhan. Dari permulaan pengambilan keputusan yang benar dalam hidupnya, Simon mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ada orang berkata begini, hidup ini antara B dan D. B itu adalah birth atau kelahiran, D itu death. Hidup ini hanya sebatas lahir sampai mati. Tapi di tengah-tengah B dan D ada huruf apa? C. C itu adalah choice, pilihan. Antara lahir sampai kita mati ada C. Choice. Setiap hari ada pilihan yang diperhadapkan pada kita. Choice saudara menentukan hidup kita ini levelnya akan naik tingkat atau stagnan biasa saja atau bisa turun hidup kita. Nilai kerohanian kita bisa makin maju atau jalan di tempat atau bahkan mundur. Banyak orang Kristen waktu masih muda semangatnya semangat muda. Ikut Tuhan kemana-mana pantang menyerah. Maju saja. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, ada beban hidup dalam hidupnya, dia mulai stuck, berhenti. Lama-lama jadi mundur dalam hidupnya ada. Ada juga orang Kristen masih muda hidup poya-poya. Tidak peduli pada Tuhan. Dia masih mengandalkan kekuatan, tapi setelah dia menikah, dia belajar percaya Tuhan, hidupnya makin maju, terus nilainya bertambah, levelnya naik, terus sampai akhir hidupnya. Dan hari ini kita belajar tentang orang itu adalah Abraham. Abraham awal dia dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim, hidupnya biasa saja. Tidak ada catatan Alkitab mengenai siapa itu Abraham. Setelah Abraham dipanggil dengan beberapa harta yang dia punya, dia akhirnya ikut Tuhan. Tuhan bilang, ikutlah aku ke tempat di mana aku akan menunjukkannya padamu. Lalu Abraham ikut. Nah, kita akan melihat dari hidup Abraham, apa keputusan-keputusan dahsyat Abraham yang harus kita teladani juga dalam hidup kita, sehingga membuat Abraham itu hidupnya, nilai hidupnya makin naik. Kita buka Alkitab kita kembali di Kejadian pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan, kata si Abraham. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Luar biasa ya, seperti taman Tuhan, pasti indah, cantik, baik. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi satu kali Lot dan Abraham ini sudah sama-sama kaya. Sama-sama banyak hartanya. Abraham bilang sama Lot, sebagai seorang orang tua, dia bilang sama Lot, kita sudah terlalu kaya.
Gembala-gembala kita mulai sudah tidak saling siangkan, tidak saling mengerti. Kalau gitu, pisahkanlah dirimu daripadaku. Kemudian Abraham bilang apa? Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Abraham gak bilang gini, aku ke kiri ya Lot, kau yang ke kanan. Atau dia bilang, aku yang ke kanan ya Lot, kau yang ke kiri. Padahal dia adalah seorang orang tua, seorang yang diikuti oleh Lot selama ini. Lot ini menumpang hidup dengan Abraham. Lot ini adalah keponakan, dia tinggal dengan Abraham, mengikuti nempel. Harusnya dia mengikut apa yang dikatakan Abraham. Dan saya pikir Abraham ini juga punya pandangan yang sama dengan Lot. Kalau Lot melihat lembah Yordan itu baik seperti taman Tuhan, pasti Abraham pun melihat hal yang sama, Ibu Bapak. Kalau Lot melihat taman itu banyak airnya, rumputnya hijau, cocok untuk kambing domba, Abraham pun pasti lihat dan mengingini. Abraham itu orang cerdas, saya percaya itu. Abraham itu orang pintar, saya tahu itu. Sehingga kalau ada lahan yang basah, lahan yang baik, tanah yang subur, Abraham itu tahu. Tapi ada satu keputusan yang luar biasa, yang akhirnya membuat hidup Abraham makin naik, makin naik, makin naik. Yang kita mau belajar hari ini yang pertama adalah keputusan untuk mau mengalah. Kasih tahu dulu kiri kanan dulu, mau mengalah. Sekali lagi, mau mengalah. Orang dunia selalu bilang begini, kalau mengalah kalah. Tapi saya mau bilang, siapa yang mau mengalah menyelesaikan banyak masalah. Kecuali kalau kamu mengalah terhadap dosa. Kalau terhadap dosa, jangan pernah mau mengalah. Harus kerja keras kalahkan dosa. Fight, kita harus berjuang mengalahkan dosa. Tapi kalau yang namanya dalam hidup untuk memuliakan nama Tuhan, bersedialah saudara mengalah. Abraham waktu dia mengalah, membiarkan Lot untuk memilih. Abraham bukan makin miskin, tidak. Justru Abraham makin kaya, orang itu makin kaya, orang itu makin kaya, orang itu makin kaya, kata firman Tuhan. Kemana Abraham pergi, di sana ada berkat Tuhan. Karena bukan didasarkan atas pilihannya, basah tidak tempat tinggalnya, tapi berdasarkan sesuai firman Tuhan enggak hidupnya. Beberapa waktu lalu saya naik angkot ke sini, lalu sampai di Peceren dia lihat saya sendiri, tinggal sendiri. Tadinya rame, terus di Peceren udah nggak ada. Dia bilang, Kak, kamu kemana ke Logenda? Tinggal kam sewa aku, Kak, katanya. Oh iya, aku bilang dalam hatiku, kalau aku pun cuma sewanya, kenapa rupanya? Kan memang ini terakhirnya ke sana di hatiku. Tapi sampai di Mutiara dia makin bersungut-sungut. Mau terpul melalas gitu dia. Banyak nanti minyakku habis, ini nggak cukup bensinku. Akhirnya aku bilang, Dek, aku berhenti aja di situ ya, aku bilang. Kak, katanya, sini aja. Nggak cukup nanti minyak aku bilang. Aku nggak marah, betul aku nggak marah. Karena aku pikir juga kalau nggak ada storannya kasihan juga. Kadang lewat jalan kami ini juga gitu. Hanya aku turun. Aku nggak marah sama sekali, walaupun dia bersungut-sungut. Menurunkan aku di Mutiara, aku nggak masalah. Akhirnya aku turun, aku naik satu mobil lagi. Dia bilang, Kak, kenapa kamu diturunkan di situ? Nggak apa-apa, mungkin nggak cukup storannya, tinggal aku tadi sewanya. Bukan masalah storan, Kak, masalah tanggung jawab. Dipanas-panasinya aku ya, dipanas-panasi supir yang kedua. Aku bilang, betul yang kamu bilang. Masalah tanggung jawab, betul. Kamu pegang ya, kamu nanti kalau jadi supir gitu deh, tanggung jawab. Kami penumpang ini kadang-kadang kesal juga, tapi aku mikir ya mungkin gak ada uangnya nanti ngejar setoran dia. Lalu ada satu bapak di atasnya, lapor aja sama mandornya, katanya sama aku. Repot kali Pak, lapor mandor lagi, aku bilang. Repot kali, aku bilang. Udahlah, nanti lain kali kita lebih hati-hati. Tanda-tanda itu supirnya, Kak, katanya lagi sama aku. Oh iya. Kenapa aku bisa santai saja? Karena begitu maksudku menyampaikan respon ini yang penting.
dia benar atau salah, responku yang menentukan benar atau enggak. Akhirnya sampai simpang aku jalan ke rumah. Jalan pakai sepatu tumit karena dari pesta gua waktu itu ya, jalan aku. Karena aku enggak marah, enggak jauh kurasa dari simpang ke sini. Tapi kalau seandainya aku marah tadi, tumit ini pun udah kuat bikin gini ya. Kenapa? Kalau responnya enggak benar. Nah, maksud saya ibu bapak, kalau kita punya respon yang benar, respon mau mengalah, mau mengampuni, mau mendulukan orang lain, bukan masalah kita tidak akan mendapatkan hal yang baik tadi. Misalnya tadi kau sampaikan di rumah saya, marah saya ngotot, oh kau bagaimana supir? Mungkin bisa. Tapi berkat Tuhan bukan dicurahkan pada saat kita menuntut, pada saat kita harus memiliki apa yang menjadi hak kita, waktu kita memperjuangkan harusnya yang jadi milik kita. No, berkat Tuhan itu waktu saudara mau mengalah, mau mengampuni, mau menerima apa adanya, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Apakah akhirnya Lot jadi orang yang lebih kaya dari Abraham? Apakah akhirnya hidup Lot itu menjadi hidup yang jauh sehingga akhirnya Abraham berpikir dalam hatinya, kenapa dulu aku gak pilih lembah Yordan? Bahkan kalau sekarang kita bisa lihat, Abraham kalau bisa saya katakan bersyukur tidak pernah memilih lembah Yordan. Karena ternyata di Yordan ada satu kehidupan kejahatan yang luar biasa sampai Tuhan begitu murka. Diawali dari Abraham yang mau memutuskan untuk mengalah. Bukan soal benar atau salah, sekali lagi Ibu Bapak. Bukan soal benar atau salah dalam hidup ini, tapi bagaimana kita merespon setiap kejadian orang-orang yang ada berdekatan dengan kita. Memutuskan untuk mengalah adalah keputusan yang harus kita ambil untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Yang kedua, kita lanjut ke Kejadian pasal 17. Kita lihat bagian yang kedua. Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, yang kedua, keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Abraham adalah keputusan untuk selalu percaya. Selalu apa Bapak Ibu? Selalu apa Bapak Ibu? Coba kasih tahu lagi dulu kanan kiri Indu. Selalu percaya. Amin ya, selalu percaya. Abraham waktu itu umurnya berapa? Waktu lahir anaknya Abraham umurnya berapa? 100, betul ya, 100. Umur 100 tahun itu adalah umur yang bagi manusia adalah perkara-perkara yang tidak mungkin. Ada batasan umur yang dibuat oleh kesehatan untuk seseorang bisa punya keturunan. Ada batasan umur yang dibuat oleh manusia yang namanya orang punya keturunan. Abraham sudah umur 100 tahun waktu dia memiliki seorang anak. Allah berfirman, istrimu Sarah yang akan melahirkan bagimu, dan Abraham memutuskan. Saya baca memutuskan, keputusan itu artinya suatu reaksi terhadap beberapa solusi yang dilakukan secara sadar. Jadi kepercayaan ini, untuk percaya ini juga adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil secara sadar. Sadar, harus sadar kita, atau kadang menyadarkan diri kita. Sadar, hai jiwaku, aku harus percaya. Sadar jiwaku, aku harus beriman. Harus secara sadar.
dan melatih diri kita. Sama seperti waktu bangun pagi, kita malas tapi kita lihat banyak pekerjaan. Hari mendung, semalam kita kerja lelah, badan kita pegal, hari mendung enak masih tarik selimut. Tapi kita sadar kita harus kerjakan sesuatu, harus tinggalkan selimut, kita pergi keluar kerjakan sesuatu, sadar. Sama dengan iman. Ibu bapak harus sadar, harus beriman, harus percaya. Seperti Abraham bilang, walaupun ada batasan-batasan hidup yang membatasi dia, batasan umur yang membatasi dia punya anak, tapi iman tidak punya batasan. Kalau kita menanam sesuatu di ladang kita, ada batasan yang sudah dibuat oleh manusia. Kalau sekian tanah lebarnya, maka akan ada sekian kilo panennya. Ada batasan yang dibuat oleh orang-orang dunia. Tapi iman tidak ada batasan. Kalau di sekolah ada batasan-batasan, kelas 2 SD bisa tambah-tambah, bisa kurang-kurang, bisa melihat jam, tapi iman tidak ada batasan. Iman, anak-anak sudah bisa kali-kali kelas 2, udah bisa pecahan, iman bisa mengerjakannya. Kalau batasan dunia berkata kalau orang sekolahnya di sini bisanya seperti ini, tempat kerjanya bakalan seperti ini, ada batasan dibuat oleh pendidikan, oleh institusi, tapi iman tidak punya batasan. Iman tidak punya batasan. Kepercayaan tidak punya batasan. Kita buka Roma 4 ayat 18 sampai 24. Roma pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 sampai nanti ayat yang ke-24. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Lihat ibu bapak ya, firman Tuhan bilang begini, sekalipun tidak ada dasar berharap. Sekali lagi saya ulang, sekalipun tidak ada dasar berharap. Saudara katakan di hati saudara, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya ibu bapak. Tidak ada dasarnya kan? Tidak ada dasarnya. Tapi lihat Abraham ini, makanya dia pantas menyandang nama Bapa segala orang percaya. Dia berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Ada di sini yang imannya sudah menjadi lemah? Kita lihat Abraham ini ya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang saudara. Kita juga jangan pernah bimbang terhadap janji Allah. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi juga ditulis untuk siapa? Untuk kita. Jadi hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran tidak hanya untuk Abraham Bapak Ibu, puji Tuhan ya, tapi juga untuk kita, sebab kita pun, kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepadanya. Jadi jangan anggap remeh dengan iman, jangan anggap remeh dengan percaya. Dan percaya itu harus secara sadar. Harus selalu ingatkan dalam diri kita. Mulai pikiran kita, enggak mungkin. Hai jiwaku,
berharap pada Tuhan. Pikiran kita mulai kalut, mulai pusing, mulai dipengaruhi oleh dunia. Hai pikiranku, berharap pada Tuhan. Hai jiwaku, beriman pada Tuhan. Walau gak ada hujan, walau gak ada ini, tapi masih ada Tuhan kan. Hai jiwaku, masih ada Tuhan kan. Udah gak ada modal, udah gak ada ini, tapi masih ada Tuhan kan. Jiwaku masih ada Tuhan kan. Gak ada saudara bisa tolong, gak ada deking, gak ada yang bisa kerjakan, tidak ada jalan kami tahu. Tapi bilang jiwaku masih ada Tuhan kan. Sehingga setiap hari secara sadar kita harus beriman, harus percaya, harus mengakui kedaulatan Tuhan. Dan kepada orang yang demikian, hal itu pun diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan. Nah yang ketiga, yang terakhir, Kejadian 22 ayat yang kedua. Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya kepada Abraham, firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini level ketiga yang saya mau bagi-bagi kita, yang saya bilang tadi hidupnya naik terus, naik terus, naik terus. Ini dia. Akhirnya Ishak lahir, kita tahu bersama. Setelah umur 100 tahun Ishak lahir. Dan Ishak bertumbuh sehat, kuat. Seperti anak-anak kita ya, sehat, baik. Dia sudah mulai bisa disuruh, nakku belanja kamu ke depan belikan ini. Ishak sudah bisa. Ishak juga orang yang taat, gak jawabi. Ini nakku, iya mak. Ini nakku, iya pak. Sudah bisa mulai tolong orang tua yang sudah tua tadi. Udah bisa diharapkan. Abraham tahu makna sesungguhnya serahkan pada Tuhan. Bukan seperti sekarang kalau kita serahkan anak pada Tuhan. Hari Minggu kita bawa anak kita di sini. Kita serahkan pada Tuhan. Kita tahu setelah itu Tuhan yang akan memelihara hidupnya kan. Makanya kita serahkan. Kita tahu setelah kita serahkan anak ke depan, ada hamba Tuhan yang akan berdoa, Tuhan akan memelihara anak ini, menyatakan rencananya atas anak ini, kita percaya sehingga bawa pada Tuhan. Tapi ayat ini, menyerahkan pada Tuhan, itu artinya sejak itu, Ishak tidak akan ada lagi di dunia ini. Dipersembahkan kepada Tuhan artinya saat itu Ishak akan mati. Anak ini adalah anak satu-satunya, ahli waris. Anak ini adalah anak yang baik. Anak ini anak yang sudah membantu. Anak kita yang ingusan saja pun gak rela anak kita celaka. Betul ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ada anak kita 7, ada satu anak kita baju rapi bikin gak pernah rapi. Bersihkan muka, gak pernah bersih. Sisir rambutmu malas. Seperti sunun kepalanya. Udah mau gadis. Nakku. Tapi kalau suruh persembahkan, gak ada kita yang tega. Apalagi kalau ahli waris. Tidak mudah. Tidak gampang. Tapi lihat orang yang punya keputusan yang kita mau lihat. Ada satu keputusan yang ketiga yang kita mau pelajari dari hidupnya. Keputusan untuk taat. Taat. Apapun yang terjadi, Abraham ini taat. Luar biasa ya. Abraham ini tidak bersungut-sungut atas banyaknya liku-liku hidup. Jadi Abraham ini bawa anaknya pagi-pagi betul kata firman Tuhan ke Gunung Moria. Mereka jalan. Perjalanan itu mungkin mendaki sedikit, ada sedikit turunan, mendaki. Sepanjang jalan Abraham ini tidak bernyanyi. Saat ku renungkan hidup bersamamu, berat kali hidup bersamamu. Abraham gak gitu. Abraham tetap berjalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus, taat selamanya. Abraham taat. Dia tahu bahwa Tuhan itu sumber berkat. Kita percaya Tuhan sumber berkat, Bapak Ibu. Amin. Dan taat adalah kunci. Taat kunci. Kalau saudara mau dapatkan berkat itu, punyalah kuncinya. Kuncinya taat. Taat adalah kunci untuk membuka bagian-bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Taat. Taat pada firman Tuhan. Taat. Apa kata firman Tuhan? Kita belajar taat. Taat tidak selalu mudah. Taat tidak sesuai dengan hati. Taat tidak selalu seperti mudahnya membalikkan tangan, tidak. Taat juga adalah sebuah keputusan Tuhan. Sulit bagiku untuk taat. Tapi Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, aku akan taat juga. Ada orang sudah berobat, lama ke dokter gak sembuh-sembuh. Lalu ada saudaranya bilang begini, udahlah ke Bapak Sianu saja kita. Kemarin sama penyakitnya kayak penyakitmu, sembuh dia. Keluarga yang lain, iyalah gak apa-apanya itu. Ke gereja juga yang obati itu. Udahlah gak usah, kesana aja. Tuhan, aku harus taat. Walau aku selama ini udah berdoa, belum sembuh, hari ini aku diberikan satu pilihan untuk pergi kepada Allah lain. Aku mau taat, Tuhan punya keputusan. Taat, aku mau taat. Tidak mudah ya. Saudara yang lain, ayolah. Tapi orang yang punya keputusan itu akan menentukan hasil apa yang dia miliki ke depan. Seperti Abraham tadi, keputusan untuk taat itu menentukan bagaimana jalan hidup Abraham di depan. Dan hari ini kita tahu apa yang dialami Abraham di depan. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abraham. Dan kita berkata, luar biasa Abraham. Kenapa? Memutuskan untuk taat. Banyak sekali dalam hidup ini yang harus kita taati firman Tuhan. Ya, jujur harus taat. Kalau jujur kadang-kadang kena marah. Ya, anak-anak kami juga begitu ya. Kadang kalau jujur kena marah. Tapi taat itu lebih baik. Taat pada firman Tuhan lebih baik. Waktu si Jacob, waktu bapaknya cerita jatuh dari atas ini ke bawah, kami tanya, siapa yang bikin? Nah inilah ya, kadang-kadang kan orang tua ya cari siapa yang bersalah ceritanya. Kenapa siapa yang ngajak? Kamu gak pernah tahu ke atas. Udah saling tunjuk lah. Ini kan ada 5 lagi abang kakaknya. Dia, bukan aku. Yang lain gitu ngomong. Enggak aku ya. Enggak aku Pak. Yang mama, lah aku mau dah. Bukan aku mau dah. Semua. Si Jacob diam aja. Siapa yang bikin Jack? Jack bilang gini. Enggak siapa-siapa. Akunya terpleset mak. Kupijak tripleknya. Enggak tahu aku itu enggak tahan. Aku yang buat. Kalau dia nggak jujur, takut dia dimarahi, mungkin dia bisa bilang, kakak mak pasti percaya aku kalau dibilangnya, karena dia nggak tahu biasanya ke atas. Pasti kalau dia bilang sianu mak, nah dia berusaha jujur. Aku yang salah mak, bukan kakak, bukan abang. Akunya kupijak tripleknya, jatuh aku ke bawah. Walau dengan resiko bisa dimarahi, bisa juga direpeti, atau mungkin bisa dicubit kadang-kadang ya anak-anak kami. Kamu kalau salah, jangan milih untuk berbohong lagi. Pilihlah jujur ya. Jujur itu lebih baik. Walau akan direpeti ya. Dan pesan untuk kita orang tua juga, kalau anak jujur jangan banyak merepet ya. Karena kadang-kadang anak jujur gak jujur tetap direpeti ya. Karena sama aja mereka milih untuk tidak jujur juga ya. Jujur itu lebih baik. Waktu kita hidup benar, taat, berkata apa adanya, kadang-kadang tidak mengenakan, tapi taat yang diberkati oleh Tuhan. Abraham bisa menolak Tuhan enggak Tuhan. Anakku satu-satunya Tuhan. Enggak Tuhan, aku enggak.
Tuhan kemarin yang janji dia menjadi ahli warisku. Tuhan yang berjanji, Tuhan bilang, Tuhan aku ingatkan ya, Tuhan kemarin yang bilang anak ini yang nanti menjadi ahli warisku. Terus sekarang Tuhan bilang dia dipersembahkan. Abraham tidak pernah bersungut-sungut atas banyaknya liku-liku hidup. Dia berjalan saja bersama dengan Tuhan. Dan satu kata ini yang dia lakukan dalam hidupnya, taat. Sehingga dia makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, saudara. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Abraham adalah keputusan yang luar biasa, yang tidak mungkin juga tidak bisa kita lakukan dalam hidup kita. Kita pun bisa. Kita pun bisa lakukan hal-hal ini dalam hidup kita. Memutuskan untuk mengalah dalam hari-hari kita. Kalau itu untuk memuliakan Tuhan, saudara coba pantas untuk melakukannya. Harus berjuang, aku mau mengalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, memutuskan untuk percaya. Selalu katakan jiwaku percaya. Jiwaku percaya, hatiku percaya. Kemudian yang ketiga, taat. Kakiku taat, mulutku taat, tanganku taat, keinginanku taatlah, tunduklah kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Sehingga hal-hal itu akan mengubah hidup kita, hal-hal itu yang akan memberkati kita. Kita tidak akan hidup biasa-biasa saja, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang pasti Tuhan kerjakan dalam pribadi kita lepas pribadi. Haleluya.